Aduh, suka sekali mbaknya. Oh, give me one more. Allah, disuapin. Yes, very good. Seorang pria berwarga negara Jerman tampak duduk Orang tenang di Jerman. dalam bus yang melaju menembus jalanan Jawa Timur. Tujuannya bukan sekedar wisata. Ia sedang menuju kota Lamongan, sebuah tempat yang baginya Lamongan. bukan lagi sekedar titik di peta, melainkan menjadi rumah keduanya. Beberapa tahun lalu, ia pernah tinggal bersama dengan keluarga sederhana di kota Lamongan. Di sanalah ia merasakan kehidupan kampung yang hangat dan syarat kebersamaan. Kini, setelah sekian lama, ia kembali. Bukan sebagai tamu asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga. I knew them from 9 years ago when I visited Bali the last time. And we kept in touch over the years, texting every now and then. And they're really happy to host me for a few days. Hello! Bus akhirnya berhenti ketika malam mulai turun. Udara Lamongan terasa lembab dan hangat. Tak lama berselang, seorang pemuda datang menghampirinya, anak dari keluarga yang dulu menampungnya. Senyum lebar dan pelukan hangat menjadi pembuka pertemuan kembali yang telah lama dinanti. There he is! Oi, Tagar! Let me put that Tagar. away. Yang jemput dia nih. Apa kabar? Baik. He's coming with a bike. It's gonna be hard with my luggage. You think it's gonna be okay? Okay? Selepas 9 tahun balik lagi. Sesampainya di rumah, suasana terasa begitu akrab. Tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak. Sambutan yang ia terima persis seperti dulu ketika pertama kali datang. Penuh kehangatan, seolah-olah ia tidak pernah pergi. Hello, Bulan. Good to see you. Oh, Baik. berpelukan. All good. How are you? Good, very good. Hello. My name Salim. is Sam. How are you? Apa kabar? Baik. We have met yet. Malam itu ia menginap di rumah sederhana tersebut. Dindingnya mungkin biasa saja, namun suasananya terasa luar biasa. This is gonna be my bed for tonight. And Doraemon. I'm sleeping with my friend Tagar in one room, and Tagar Tagar. is gonna sleep on the bench. So we're just sitting around warming up. Got some tea, some krupuk, and peanuts. Keesokan paginya, aroma masakan sudah tercium dari dapur. Sang ibu rumah tangga ternyata sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan khusus bagi tamu istimewa mereka. Hidangan sederhana terasa istimewa karena disajikan dengan tulus. Oh, so good. And it smells amazing. It smells fantastic. I can't wait to try. Nice chunks in there. Mau makan nasi ya udah. Okay, nice. It smells so Sarapan. good. Very fresh. And she just cooked it up this morning. Mama has given me a test ride. Good? Oh, very good. Very good. Yes. Yeah. Oh, give me one more. Oh, kayak ibu Yes, sendiri. very good. Setelah sarapan, pria Jerman ini berjalan menyusuri gang-gang kecil untuk sowan ke para tetangga. Mengejutkan sekaligus mengharukan, sebagian besar dari mereka masih mengenalnya. Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul satu persoalan kecil. Ia perlu mandi. Sang ibu merasa kamar mandi rumahnya kurang layak untuk tamu asingnya. Dengan penuh perhatian, ia pun membawa pria Jerman tersebut ke tempat lain. Ternyata, ke rumah rumah mereka lain. bertetangga dengan kantor urusan agama setempat. Dengan penuh sopan santun, sang ibu meminta izin kepada kepala kantor agar tamunya diperbolehkan menumpang mandi. Awalnya terdengar sederhana, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Si bule Jerman ini mendadak menjadi artis karena para warga di sana terkejut melihat bule dengan badan besar dan tinggi. I like Indonesia. Numpang siram ten kamar mandi jeding lagi. Me no bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Foto with me. Oh, foto-foto. Di depan sana. Okay. Izin mandi dulu. Aduh, suka banget nih. Deg-degan. Ketika mengetahui bahwa pria Jerman itu masih bujangan, kepala kantor pun melontarkan candaan yang membuat suasana semakin cair.
Kamu cari jodoh orang Indonesia saja. Di kantor ini banyak yang belum menikah. Nanti pernikahanmu kami yang urus. Ucapan itu disambut tawa. Si bule hanya tersenyum lebar, sedikit tersipu, namun jelas menikmati perhatian yang tulus dan penuh humor tersebut. Thank you. Kasih single. Nggih. Single. Yes. Oh, Yes. Single. Yang kerja itu gitu. I don't know what they're discussing here right now, but they're talking about being single while being in a engagement office. So Martina Navratilova. Martina Navratilova itu. I'm not too sure if it's going to be dangerous in here for me. Dangerous kan. Setelah kehebohan mereda, ia pun akhirnya diizinkan menumpang mandi. Pada malam harinya, sebagai bentuk terima kasih, ia mengajak keluarga tuan rumah beserta beberapa tetangga untuk makan malam bersama di sebuah tempat makan lokal. Suasana hangat kembali tercipta, gelak tawa, cerita masa lalu, dan rasa syukur yang tak Wah, terucap. ditraktir Di nih. meja makan itu, perbedaan bahasa dan budaya terasa tidak lagi penting. Yang ada hanyalah kebersamaan. There comes the avocado juice. What's that on the side? Sugar? Chocolate. Milk? Like condensed milk probably. Condensed. What did you drink? Tea? Tea. Tea. Bagus. Teh ya? Kok teh ya? Tea. Alright, let's give this one a little taste test. Mangan nih goreng, belum. Alpukat. Mau njaluk rawon. Iku rawon. Pasan Arab. Very different to the ones I had before, because this is more. Bagi pria Jerman tersebut, Lamongan adalah rumah keduanya. Dan bagi keluarga di sana, ia bukan lagi tamu, melainkan ia adalah bagian dari keluarga. Di tengah dunia yang sering terasa sibuk dan individualis, kisah ini menjadi pengingat bahwa kehangatan manusia masih hidup, tumbuh di gang-gang kecil, bahkan di kantor yang mendadak heboh karena satu tamu asing yang datang bukan sebagai turis, tetapi sebagai anak yang pulang. Anak yang pulang. Nah, itu tadi cerita seorang bule Jerman yang balik lagi ke tempat yang pernah dia kunjungi di Lamongan. Ya sekitar 9 tahun lepas itu pernahlah singgah ke keluarga ini dan menjadi kayaknya keluarga angkatnya dia lah gitu kan, masih berhubung. Dan selepas 9 tahun bule ini datang lagi ke Lamongan dan bertemu dengan keluarga tersebut dan disambut dengan penuh kehangatan seperti menyambut anak pulang lah ya kan, pulang dari luar negeri menjadi pekerja di luar negeri kayak gitulah, tapi anaknya ini tinggi gede gitu. Dan ya merasakan bahwa dia tuh pulang ke rumah keduanya gitulah, bertemu dengan keluarga dan diberikan pelayanan seperti mana anak sendiri, diberi tempat tidur yang selesa dan diberi makan dan mandinya di apa ya, pejabat agama gitu. Dan menjadi gimana ya, kayak menjadi highlight bagi masyarakat di sana. Karena apa? Karena kedatangan seorang bule ke kampung tersebut, mungkin selepas 9 tahun mungkin beda ya, mungkin badannya agak tinggi, gede lagi gitu kan. Dan kayaknya mereka itu mesra banget menerima kedatangannya dan diberikan keizinan untuk mandi di gua gitu kan. Itu sesuatu yang sangat memberikan pengalaman yang indah lah buat bule Jerman itu tadi. Dan disuruh kawin aja sama orang Indonesia gitu kan, selesai. Nggak usah balik-balik lagi ke Jerman gitulah. Dan apapun kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti kemanapun mereka pergi akan membawa kebaikan kita itu, menceritakan tentang kebaikan kita kepada orang lain pastinya. Dan ini ternyata buktinya kan selepas 9 tahun masih lagi kangen dan datang lagi untuk bertemu keluarga yang pernah ditemuinya pertama kalinya 9 tahun lepas. Masya Allah, luar biasa. Kalau teman-teman As punya nggak kayak begini, punya teman bule atau apa aja lah ya kan, yang menganggap keluarga kalian itu sebagai keluarga mereka juga, datang dan tanya kabar atau apa aja gitulah kan, silaturahminya nggak putus gitulah. Ketik komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pengalaman teman-teman As. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.